Oke, cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, kita mulai saja kuliah kita hari ini ya. Saya buka dulu. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Ya. Oke, jadi ini pertemuan terakhir ya, ke-15 untuk pengenalan pola. Jadi ini untuk melengkapi apa yang sudah kita pelajari di kemarin, pertemuan ke-14. Kita akan melanjutkan hidden Markov model, dan yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini ada 2 algoritma, yaitu terkait dengan algoritma penentuan peluang barisan dan juga base state untuk kondisi non observable di situ ya. Oke, kita akan coba share dulu PPT-nya ya.
Oke ya, sudah terlihat semua ya PPT-nya ya. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi, yang akan kita pelajari ada 2 algoritma. Yang pertama terkait dengan algoritma untuk menentukan peluang kemunculan barisan observable state. Kemudian nanti yang kedua akan dipelajari barisan non-observable state yang terbaik gitu ya, berdasarkan barisan observable state-nya di situ. Nah, yang sudah kita pelajari ini contohnya saya ambil lagi dari PPT sebelumnya terkait dengan hubungan antara cuaca terhadap tekanan atmosfer ya. Nah, kita ketahui bahwa yang untuk kondisi yang observable itu adalah cuaca ya, yang bisa kita amati. Hujan ataupun kering gitu misalnya. Nah, tetapi yang secara kasat mata tidak bisa kita observable, tidak bisa kita amati itu di atmosfer, tekanan atmosfernya. Ada tekanan atmosfer tinggi dan juga tekanan atmosfer rendah ya. Nah, ini yang kemudian yang bagian non observable-nya yang ada matriks peluang transisinya ya. Ada peluang transisi dari non observable 1 ke non observable yang berikutnya di situ. Nah, selain peluang transisi, nanti akan ada peluang matriks yang menghubungkan antara kondisi observable dengan non observable di situ. Ya, digambarkan dengan garis putus-putus seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja peluang inisial untuk state yang non observable. Dalam satu kejadian ketika kondisinya low, peluang inisialnya 0,4, sedangkan peluang high-nya 0,6. Ini betul-betul yang saya ambil dari PPT kemarin ya. Peluang kemunculan barisan observable state-nya ya, yang bagian bawah. Peluang kemunculan misalnya rain kemudian dry atau dry kemudian dry ya, dan seterusnya di situ. Nah, kalau contoh yang kemarin kita ambil, kita ingin menghitung kemunculan DR di situ ya. Di hari pertama misalnya dry, kemudian hari berikutnya adalah rain di situ. Nah, karena kemunculan karena kemunculan observable ini bergantung sama yang non observable, berarti penghitungan peluang observable itu dilakukan berdasarkan semua kemungkinan non observable-nya. Ya, makanya di sini dituliskan ada semua kemungkinan ya, ada low, low, high, high, low sama high, high ya. Yang kemarin sempat saya tunjukkan contohnya itu adalah penghitungan low, low ya, dan high, low kalau nggak salah kemarin ya. Jadi kemarin yang sempat saya tunjukkan DR bersyarat low, low dan DR bersyarat high, low di situ ya. Nah, ini kalau misalnya yang ini ya, kita coba review kembali bagaimana cara menghitung yang DR bersyarat L, L. Ini akan dilihat dari Markov modelnya dulu ya. Yang non observable berarti peluang low dikalikan dengan peluang bersyarat low dengan low. Nah, ini akan kemudian dikalikan dengan peluang yang observable-nya ya. Dry bersyarat low, kemudian dikalikan dengan peluang rain bersyarat low di situ. Ya, kasus yang sama, analogi yang sama untuk yang keempat term yang lainnya, ketiga term yang lainnya di situ. Ya. Nah, ini akan menjadi sebuah kesulitan ya, sebuah sesuatu yang kompleks kalau misalnya barisan kemunculan kita itu tidak hanya 2 gitu.
tetapi ada sebanyak 3 misalnya. Ini contohnya ya, ini yang 4 tadi ya. DRL, L, DRL, H sampai dengan DRH, H. Ya, untuk yang 4 saja di sini sudah banyak yang harus dihitung ya. Apalagi kalau misalnya kita punya terdapat 3 atau lebih suku barisan di situ ya. Misalnya saja kita ingin menghitung peluang kemunculan barisan di hari pertamanya rain, di hari keduanya dry, di hari ketiganya rain di situ. Ya. Ada berapa banyak penghitungan peluang yang harus dilakukan? Ya. Ada sebanyak 8 dengan masing-masing melibatkan perkalian 6 bentuk peluang ya. Saya coba berikan satu contoh ya. Saya berikan satu contoh. Misalnya saya ingin menghitung peluang apa misalnya ya, di mana kita menghitung R, D, R misalnya. Tetapi bersyaratnya adalah ketika tekanan atmosfernya adalah misalnya ya low, high, low misalnya. Ya. Nah, ini kita mulai dari Markov modelnya dulu. Markov model untuk kondisi non-observable-nya dulu. Berarti yang bagian sini. Ya, yang bagian belakang. Berarti nanti penghitungan perkaliannya adalah yang inisialnya dulu, L. Kemudian diikuti dengan peluang transisinya. Transisinya setelah L itu, setelah L yang di sini ya, kemudian ke H. Setelah L baru H, berarti peluangnya adalah H bersyarat L. Kemudian dari H ke low lagi di situ. Peluang low bersyarat H. Nah, kemudian ini belum cukup karena kita akan mengalihkan juga terhadap peluang observable-nya. Ya. Nah, ini disesuaikan nih berarti. Ini L yang di depan miliknya R depan, H yang tengah miliknya D, dan L yang terakhir miliknya R di situ. Jadi secara lengkap ini akan kita kalikan menjadi peluang R bersyarat L dikalikan peluang D bersyarat H dikalikan dengan, ini saya taruh di bawah aja, peluang R bersyarat L di situ. Ya. Jadi kurang lebih ketika non-observable-nya adalah LHL, ini nanti perkaliannya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada banyak. Nah, ini kan untuk opsinya saja tidak hanya LHL seperti ini. Bisa saja high, high, high gitu misalnya. Atau low, high, low. Low, low, high misalnya. Secara total nanti akan ada 8 di situ. Ya. Sebelum saya lanjut, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Terkait penjabaran Markov modelnya dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang melibatkan 6 bentuk peluang itu, maksudnya 6 bentuk itu yang mananya aja, Pak? Oh, ini maksudnya nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di situ. Ya. Jadi kalau misalnya yang tadi ya, kalau yang 2 saja. Jadi kalau misalnya hanya melibatkan barisannya ada dua suku ya tadi ya, dry kemudian rain, ini melibatkan 4 perkalian peluang, 1, 2, 3, kepanjangan 4. Jadi kalau misalnya 3 barisan ada 3, berarti ada 6 suku. Kalau barisannya ada 4, berarti nanti perkaliannya 8 nanti ya, bergantung dengan ya banyaknya barisan tadi ya. Semakin banyak barisannya berarti ya perkalian peluangnya akan semakin banyak juga di situ. Oke, silakan yang lain. Tidak ada, masih bisa diikuti ya.
Oke, kalau tidak ada, nah berarti ada banyak ya tuh seperti ini tuh, ya kan? Karena kombinasinya juga ada sebanyak 8 untuk yang non observable-nya. Kalau kita memang benar-benar mengikuti barisannya tadi sebanyak 3, ya. Karena pilihan non observable-nya ada 2, ya berarti kombinasinya ada 2 pangkat 3 di situ, ya. Low 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 sampai dengan ini mungkin sampai dengan high low low di situ, ya. Kombinasinya ada 8, kemudian masing-masing kombinasi di sini akan ada perkaliannya sebanyak 6 suku tadi, saya katakan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang secara keseluruhan untuk mendapatkan peluang gabungan RDR tadi ya, peluang dari R, D, R, ya, R, D, R, ini akan dijumlahkan semuanya nih. Jadi Anda hitung satu-satu jadi. Anda hitung satu-satu, kemudian setelah ke-8-8-nya dihitung, itu dijumlahkan. Ya, yang saya rasa untuk menghitung satu saja mungkin sudah kesulitan gitu ya. Makanya ada satu algoritma yang ditawarkan untuk menghitung peluang kemunculan barisan ini yang secara kompleksitas ini akan lebih mudah gitu ya ketimbang kita menghitung satu-satu di sini. Nah, kita di sini menggunakan algoritma maju di sini, namanya forward algorithm, ya. Nah, kita coba lihat bagaimana caranya algoritma maju ini bekerja, ya. Kita masih mengikuti contoh yang tadi, masih mengikuti penghitungan contoh yang tadi saja, ya. Menghitung peluang kemunculan barisan R, D, R, ya. Artinya yang di bagian observable state itu ya seperti ini, RDR gitu ya. Sementara yang bagian non observable-nya ya semua kemungkinan gitu kan ya. Seperti yang sudah dicontohkan di PPT sebelumnya, di page sebelumnya, ya. Nah, kita coba lihat berbagai kemungkinannya di sini, ya. Karena non observable-nya ada 2, ya, non observable-nya ada 2, low sama high ya, tekanan atmosfernya ada 2. Maka di bagian suku yang ketiga, ya, suku yang ketiga itu kemungkinan juga 2 ya. Suku ketiga. Isinya suku ketiga itu ya cuma 2. Kalau enggak L, ya H di situ. Ya, saya ulang lagi ya. Karena opsinya cuma 2, berarti ya jangankan di suku yang ketiga, suku kedua sama suku satu juga kemungkinannya cuma L sama H di situ kan, ya. Nah, ketika untuk penghitungan peluang yang terakhir ya, peluang suku terakhir ya untuk hidden state yang terakhir itu adalah L, itu akan dinotasikan sebagai A3L. Ya, saya ulangi. Bukan A ya, tapi alfa ya. Alfa 3L itu adalah peluang ya, peluang di mana barisan suku ketiganya ya, suku ketiganya itu adalah L. Ya. Analogi yang sama, alfa 3H ya, definisikan saja ya. Definisikan alfa 3H itu adalah peluang ketika suku ketiganya adalah H di situ. Ya. Jadi ada 2 ya, L sama H di situ. Oke, saya berhenti sebentar ya.
Oke, cek suaranya terdengar ya. Oke, kita lanjutkan terkait dengan algoritma maju ya. Tadi sudah sedikit di spill untuk notasi yang digunakan dalam algoritma maju itu ada alfa 3 L, artinya peluang ketika suku ketiganya itu adalah L, terlepas dari bagaimana bentuk dari dua suku sebelumnya. Begitu juga dengan H, ya. Alfa 3H adalah peluang ketika suku ketiganya adalah H, terlepas dari apapun bentuk dari maksudnya isi gitu ya, isi dari dua suku yang sebelumnya di situ. Ya. Nah, berarti kalau misalnya ada alfa 3H dan alfa 3L, berarti sama dong. Alfa 2 juga ada. Alfa 2L dan alfa 2H, ya. Nah, analoginya sama ya untuk alfa 2. Alfa 2L itu adalah peluang ketika suku keduanya adalah L, ya, terlepas dari apapun isi dari suku yang pertama. Begitu juga dengan alfa 2H, ya. Alfa 2H adalah peluang ketika suku keduanya adalah H, terlepas dari apapun isi suku pertama di situ. Ya. Dan ini alfa 2L, alfa 2H ya, itu akan sama-sama terlibat dalam penghitungan alfa 3L. Ya, makanya disebut sebagai algoritma maju. Ya.
Alfa 3L nanti akan membutuhkan alfa 2L dan alfa 2H. Nah, begitu juga dengan alfa 3H. Ya, alfa 3H juga membutuhkan alfa 2L dan alfa 2H di situ. Ya, berarti ya, analoginya berarti kalau ada alfa 3, alfa 2 ya alfa 1 juga ada gitu harusnya. Ya, itu betul ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita mau coba lihat ya. Apa sih hubungan antara alfa 2 sama alfa 3? Ya, hubungannya antara alfa 2 sama alfa 3. Nah, kita coba lihat ya. Karena di sini kemungkinannya ada 4 ya. Kemungkinannya ada 4. Ketika alfa 2L kemudian menuju ke suku ketiganya adalah L. Kemudian alfa 2H menuju ke suku ketiganya adalah L. Alfa 2L menuju ke suku ketiganya adalah H. Dan alfa 2H menuju ke suku ketiganya adalah H di situ. Kemungkinannya ada 4. Ya, karena memang non-observable-nya juga cuma ada 2. Ya, berarti kemungkinannya adalah 2 angkat 2. Itu ada 4. Ya. Nah, ini sifatnya ini apa namanya? Saling bergantung gitu ya antara alfa 3 dengan alfa 2. Nah, kita coba lihat penghitungannya. Alfa 3L ya. Coba diperhatikan ya. Alfa 3L itu akan sama dengan yang mana ya alfa 3L nih? Ya, yang ini ya alfa 3L ya. Ini alfa 3L. Karena suku ketiganya adalah L di situ. Ya. Alfa 3L akan sama dengan yang pertama dulu nih, yang bagian pertama dulu. Alfa 2L dikalikan peluang L bersyarat L. Nah, ini kenapa L bersyarat L? Karena suku ketiganya adalah L, suku keduanya adalah L di situ. Dikalikan dengan peluang dari R bersyarat L. Nah, ini yang berdasarkan matriks peluang hubungan antara observable sama non-observable. Berarti R bersyarat L di situ. Ditambahkan dengan yang bagian ini sekarang. Alfa 2H di sini. Alfa 2H dikalikan dengan P L bersyarat H. Nah, ini datangnya dari suku ketiganya adalah L, suku keduanya adalah H di situ. Ya. Baru dikalikan dengan peluang dari R bersyarat L di situ. Nah, sementara untuk alfa 3-nya berarti yang di bagian sini. Ya, yang di bagian sini. Berarti alfa 3H-nya itu sama dengan alfa 2L dikalikan dengan P H bersyarat L. Ya, berarti kan H bersyarat L di situ. Dikalikan dengan peluang dari R bersyarat H. Nah, ini ditambah dengan alfa 2H dikalikan dengan H bersyarat H dikalikan dengan R bersyarat H di situ. Ya, jadi Anda sudah bisa menghitung untuk alfa 3L dan alfa 3H ya. Sampai sini penjabarannya ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk alfa ke T berapapun itu semua akan bergantung dengan T sebelumnya sampai ke alfa 1 juga mempengaruhi si alfa 2 dan alfa 3 ya, Pak? Betul ya. Jadi nanti isinya kurang lebih kalau misalnya kita mau menghitung alfa 3 ya hanya bergantung sama alfa 2 ya. Saya katakan hanya ya untuk penghitungan ini ya. Tetapi nanti pada saat ini istilahnya kayak berantai gitu ya, kayak berantai. Kalau di kalau di apa namanya? Di PBF ya. Mungkin sebutnya rekursif gitu ya. Enggak rekursif ya. Bukan rekursif tapi berantai aja gitu ya, berantai. Alfa 3 bergantung sama alfa 2. Tetapi kan nanti ketika kita menghitung alfa 2 ya, itu nanti akan bergantung sama alfa 1 tuh
ya kan? Kurang lebih penggambarannya seperti itu, ya. Dan nanti kalau misalnya barisannya ada 4, berarti alfa 4 bergantung sama alfa 3. Alfa 3 nanti bergantung sama alfa 2. Alfa 2 nanti bergantung sama alfa 1. Dan itu juga bergantung sama ada berapa banyak kondisi atau state gitu ya. Ini kan kebetulan cuma 2, L sama H. Begitu juga yang observable tuh R sama D. Jadi bergantung semuanya di situ. Oke ya. Oke, ada yang lain pertanyaan? Tidak, Pak. Oke ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini tuh kan, ya. Jadi untuk menghitung alfa 3 bergantung alfa 3L ya, bergantung sama alfa 2L sama alfa 2H. Untuk menghitung alfa 2L bergantung sama alfa 1L dan alfa 1H ya. Dan terus-terusan di sini. Ya. Nah, ini penghitungannya sampai 8 ya. Dan sebetulnya sih kalau misalnya caranya algoritma maju seperti ini, saya yakin kompleksitasnya akan lebih sedikit, lebih mudah dibandingkan dengan kita secara manual, secara nguli menghitung ke 8-8-nya tuh, seperti itu. Tuh ya. Nah tuh, yang tadi sudah saya katakan tadi ya, alfa 2 itu akan bergantung sama alfa 1. Tadi RDR ya. RDR. Betul ya RDR? Ya, RDR, betul. RDR. RDR. Nah, kalau misalnya kita bergerak, tadi kan alfa 3 sudah ya. Jadi kalau misalnya untuk yang alfa 2-nya berarti bagian sini. Berarti kemungkinannya kalau nggak dia ini L, ini state-nya adalah H untuk yang non-observable-nya. Oke ya. Nah, ini kemudian makanya akan dihitung kalau misalnya alfa 2-nya adalah L tadi ya. Alfa 2-nya adalah L sama alfa 2-nya adalah H. Untuk skenario-nya di sini, alfa 1-nya bisa alfa 1L, bisa alfa 1H. Ya. Sama juga dengan yang bagian ini. Alfa 2-nya H. Ya. Alfa 2-nya H, berarti skenario-nya adalah ada alfa 1L, ada alfa 2L, alfa 1H. Nah, makanya penghitungnya sama ya. Untuk menghitung alfa 2L di sini, ya, alfa 2L itu berarti yang pertama dulu nih, yang untuk alfa 1L dulu ya. Berarti alfa 1L dikalikan peluang dari L bersyarat L, dikali dengan peluang bersyarat dari D terhadap L di situ. Begitu juga untuk yang skenario alfa 1H. Ya, berarti alfa 1H dikalikan dengan peluang L terhadap H, dikalikan peluang D terhadap L. Ya. Nah, kemudian ketika alfa 2 yang dihitung adalah alfa 2H, berarti alfa 2H adalah alfa 1L dikalikan peluang H bersyarat L, dikalikan peluang D bersyarat H. Ditambah dengan alfa 1H, H bersyarat H, D bersyarat H. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana, Pak? Yang terakhir, ya, udah tidak ada lagi bergantung lagi, karena alfa 1 adalah yang bagian terakhir, ya. Nah, kalau alfa 1, berarti kita melihat dari yang observable-nya, R di sini. Ya, yang observable-nya. Nah, ini kalau alfa 1L, ya, alfa 1L, berarti ini ketika yang bagian bagian non observable-nya itu akan sama dengan L, ya. Nah, ketika bagian non observable-nya adalah L, berarti peluangnya adalah PL inisialnya
dikalikan dengan peluang R bersyarat L. Sedangkan ini alfa 1 ya, alfa 1L. Sedangkan kalau misalnya alfa 1H berarti akan sama dengan H di mana observable-nya adalah R, berarti peluang dari H kemudian dikalikan dengan peluang R bersyarat H. Dan itu sudah menghitung semuanya. Dari alfa 1, menghitung alfa 2, kemudian menghitung alfa 3 ya. Dan ini saran saya akan lebih mudah dipahami jika kalian bisa menggambarkan skemanya seperti ini gitu. Ya, Anda bisa tahu tuh bagaimana perkaliannya hubungan antara alfa 2, alfa 3, alfa 1, alfa 3 itu akan lebih mudah dibandingkan dengan kalian menghafal rumusnya saja. Ya. Jadi kalau misalnya dari skema seperti ini Anda tahu tuh bagaimana dari matriks transisinya dan juga bagaimana dari bagaimana dari peluang transisinya dan juga bagaimana dari peluang antara observable dan non-observable-nya. Sampai kepada penghitungan alfa satunya di sini. Sampai sini ada yang bertanyakan? Masih bisa diikuti semuanya? Masih, Pak. Masih ya? Oke, kalau gitu sudah ke penghitungannya berarti ya. Nah ini penghitungannya. Nah ini anggapannya penghitungannya berarti sudah ada datanya, yang kita pakai data yang sebelumnya berarti ya. Nah, Anda bisa lihat di sini nanti coba ditolong di cross check aja ya. Pada saat ini saya sudah bagikan PPT-nya di GCR, nanti di cross check nanti daripada saya bolak-balik page sebelumnya nanti ya, memeriksa apakah PL itu benar 0,4 gitu ya. Nanti tolong diperiksa saja ya. Nah, tadi A1L-nya adalah ketika non-observable-nya adalah L dan observable-nya tadi R ya. Karena tadi ingat yang akan kita selidiki adalah peluang barisan R, D, R di situ. Ya. Jadi peluangnya adalah peluang inisial L dikalikan peluang R bersyarat L. Ini asalnya 0,4 dikalikan 0,6 sama dengan 0,24. Sedangkan untuk alfa 1H-nya itu adalah peluang inisial H, high, dikalikan peluang R bersyarat H ya. Ini nilainya 0,6 dikalikan 0,4. Nah, ternyata alfa 1L sama alfa 1H ya, ini kebetulan saja ya, kebetulan sama. Bukan berarti Anda simpulkan bahwa, oh Pak ini selalu sama Pak, alfa 1L sama alfa 1H ya. Tidak seperti itu ya, karena tergantung dengan bagaimana peluang transisi dan juga peluang observable terhadap non-observable-nya di situ. Oke, ya. Jadi kalau sudah dapat alfa 1L dan alfa 1H, ini siap kita pakai untuk menghitung alfa 2. Nah, ini kan sudah ada nih alfa 1L nih, ya kan? Alfa 1L-nya sudah ada, alfa 1H-nya juga sudah ada, ya. Nah, informasi berikutnya yang sudah kita punya ya ini ya. PL bersyarat L sudah ada ya, PH bersyarat L, PL bersyarat H, PH bersyarat H, PD bersyarat L, PD bersyarat H, PD bersyarat L, PD bersyarat H. Di situ sudah ada semuanya dari skema yang paling pertama tadi page-nya ya. Dihitung, kemudian kita dapatkan alfa 2L-nya adalah 0,048, alfa 2H-nya 0,216. Ya. Nah, lanjut lagi alfa 2L sama alfa 2H-nya kita gunakan untuk menghitung alfa 3-nya di situ. Ya. Nah, ini nih. Alfa 2L-nya tadi 0,048, alfa 2H-nya tadi 0,216. Dipakai semua ya, sesuai dengan penghitungan yang alfa 3L dan alfa 3H. Ada L bersyarat L, H bersyarat L,
L bersyarat H bersyarat H, ya. Untuk peluang observable non observable-nya R bersyarat L, R bersyarat H, R bersyarat L, R bersyarat H di situ. Ya. Dapat alfa 3L-nya sekian, alfa 3H-nya sekian, sehingga peluang gabungannya itu dijumlahkan nanti semuanya. Antara alfa 3L dengan alfa 3H dijumlahkan menjadi 0,11712. Itu ya. Nah, itu algoritma maju untuk menghitung peluang barisan observable-nya di situ, ya. Nah, ini bisa dijadikan latihan sama kalian gitu ya. Tidak hanya di RDR, misalnya Anda mau menghitung peluang kemunculan barisan misalnya dry rain gitu misalnya. Itu atau dry rain dry gitu misalnya. Ya. Nah, ini caranya sama ya, Anda hitung dulu alfa 1-nya, kemudian lanjut ke penghitungan alfa 2, lanjut ke penghitungan alfa 3 di situ. Ya. Nah, dengan cara seperti ini ya, penghitungan yang kalian lakukan nanti mungkin lebih sedikit gitu ya. Mulai dari sini nih sebanyak 2 kali penghitungan ya. Ini juga ada 2 kali penghitungan. Yang ketiga juga ada 2 kali penghitungan, dan ini mungkin secara penulisan juga ya, ini akan lebih, secara penulisan dan secara penghitungan akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang kalau kita ngulik gitu ya. 8-8-nya kita hitung di situ. Oke, untuk algoritma maju ada pertanyaan secara keseluruhan? Tidak, Pak. Oke ya. Kalau tidak ada ya. Ya tadi seperti yang saya singgung tadi, saya katakan tadi ya, kalau bisa nih dijadikan sebagai latihan ya, tidak hanya untuk dry rain ya, mungkin coba untuk barisan state yang lainnya ya. Nah, jadi secara umum ya mungkin kalau secara matematisnya seperti ini ya. Kalau misalnya ingin menuliskan secara ringkas ya, di sini ada alfa TXI ya. Alfa TXI berarti bergantung sama alfa yang sebelumnya. Makanya ada alfa T, ada alfa T-1 ya. Nah, ini berlaku ketika T-nya lebih dari 2 ya. Sedangkan lebih dari 1. Sedangkan kalau alfa 1 itu sudah menghitung terhadap peluang inisialnya. Makanya di sini dituliskan PXI di sini. Ya, PXI. Ya, ada PO1XI, O ini adalah yang non observable-nya. Kok non observable? Observable ya. O1 itu yang observable, sorry. Ya. XI sama XJ-nya yang non observable di situ. Ya. Oke, ini kalau misalnya mungkin sedikit kesulitan untuk notasi ya, ya mungkin coba lebih ke yang skemanya yang tadi aja bisa dipahami di situ. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke algoritma Viterbi namanya ya. Ini algoritma Viterbi itu adalah mencari barisan hidden state terbaik jika diberikan barisan observable state ya. Konsepnya sama seperti pengambilan keputusan maksimum likelihood ya. Anda masih ingat ya, maksimum likelihood artinya pengambilan keputusan berdasarkan peluang yang paling maksimum. Nah, ini sudah saya berikan contohnya di kemarin ya. Mungkin tidak secara penghitungan, tetapi mungkin secara narasi kemarin ya. Bahwa pengambilan keputusan berdasarkan peluangnya maksimum itu bisa dilakukan untuk yang Markov modelnya ya. Nah, ini sekarang untuk yang hidden Markov modelnya, tetapi kasusnya adalah ketika ya, jadi di garis bawahi ya, untuk maksimum likelihood-nya, barisan observable state-nya yang diketahui ya. Contoh nih, kalau misalnya
barisan observable state-nya yang kita ketahui gitu ya, yang kasusnya cuaca sama tekanan atmosfer tadi, misalnya diketahui 3 hari berturut-turut hujan gitu, ya. Kira-kira kita bisa prediksi nggak, ya? Kita bisa prediksi 3 hari berturut-turut itu tekanan atmosfernya seperti apa sih, ya? Nah itu yang disebut sebagai pengambilan keputusan maksimum likelihood. Kita lihat berdasarkan kemunculan barisan observable-nya, mana yang paling tinggi peluangnya, itu akan dijadikan keputusan. Seperti itu. Ya. Kemudian algoritma ini dapat divisualisasikan ke dalam pemilihan PET dengan nilai perkalian peluang yang paling maksimum. Ya. Karena maksimum likelihood, berarti perkalian peluangnya yang dipilih adalah yang paling maksimum juga di situ. Ya, dan kita coba lihat bagaimana cara kerjanya. Nah itu yang misalnya kayak tadi itu ya. Misalnya kita punya informasi bahwa selama 3 hari berturut-turut kejadiannya adalah cuacanya hujan, kering sama hujan tuh. Berarti secara tidak langsung Anda harus menghitung ke-8-8-nya tuh. Ya, menghitung ke-8-8-nya bahwa ketika non-observable-nya itu adalah low misalnya, sampai kepada high, low. Anda hitung ke-8-8-nya ini. Ya, Anda hitung ke-8-8-nya ini, kemudian berdasarkan maksimum likelihood, peluang mana yang paling tinggi. Ya, peluang yang paling tinggi itulah yang akan kita jadikan sebagai keputusan bahwa prediksi kita adalah ya state dengan peluang yang paling tinggi tersebut. Ya, jadi manakah yang memberikan peluang yang lebih besar dari ke-8 peluang ini? Nah, tetapi pada realnya ya, bahkan untuk yang algoritma maju tadi saja gitu ya, untuk menghitung satu-satu saja sudah cukup sulit. Gitu ya, menghitung ke-8 bentuk peluang di situ. Nah, makanya dari penghitungan peluang-peluang tadi ini akan digunakan algoritma yang namanya Viterbi di situ. Ya. Nah, kita coba lihat bagaimana cara kerja dari algoritma Viterbi ini ya. Nah, cara kerjanya yang pertama sekali Anda lakukan itu coba digambarkan semua kemungkinan kemunculan non-observable. Ada high, ada low, ya. Kemudian kita mendapatkan informasi mengenai observable-nya. Ya, misalnya diberitahukan bahwa selama 3 hari ini ya dry rain di situ. Ya, jadi supaya bisa kita prediksi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah untuk yang hari pertama, V1. Ya. Kemungkinannya antara R dengan H dan R dengan L. Ya, karena memang cuma 2 itu aja ya, cuma H sama low aja. Ya. Peluang gabungannya, jadi fokusnya untuk algoritma Viterbi ya peluang gabungan di situ. Ya, peluang gabungannya adalah inisialnya PH dikalikan dengan P R bersyarat H. 0,6 dikalikan 0,4 sama dengan 0,24. Begitu juga dengan P R, L. PL dikalikan P R bersyarat L 0,4 dikalikan 0,6 hasilnya adalah 0,24 di situ. Nah, angka 0,24 ini dituliskan sebagai notasi V1. Ya, V1. Terhadap masing-masing non-observable state-nya. V1H dan V1L. 0,24, 0,24. Jadi diingat di situ. Ya. Kemudian kita maju ke V2. Ya, maju ke V2. Nah, jadi V2 itu ketika observable state yang kedua adalah D, jadi akan kita hitung DH-nya dulu. Ya.
Nah, bagaimana cara menghitung DH? Ya, cara menghitung DH itu ada dua, ya, ada dua. Yang berdasarkan V1-nya adalah H dan yang berdasarkan V1-nya adalah L. Ya, nah kita coba hitung satu-satu dulu. Ketika V1-nya sama H, sama dengan V1-nya adalah H, ya, berarti penghitungannya adalah PD bersyarat H, ya, saya ulangi, untuk PD, H-nya, ya, yang ketika V1-nya adalah H, berarti D bersyarat H, kemudian kita masuk ke Markov modelnya. H bersyarat H. Ya, saya ulangi ya. D bersyarat H, kemudian H bersyarat H. Kemudian dikalikan dengan V1. V1-nya H di situ. Ya. Jadi PD bersyarat H-nya adalah 0,6, PH bersyarat H-nya adalah 0,8, dan V1H-nya sama dengan 0,24. Ini kalau kita kalikan semua hasilnya 0,1152. Ya. Jadi kurang lebih sama kayak penghitungan yang di algoritma maju tadi ya. Algoritma maju tadi. Ya. Cuman kalau algoritma maju itu dijumlahkan terus gitu ya. Tapi kalau yang ini kita pilih yang paling maksimum. Gitu. Ya. Nah, selain yang terhadap H, juga ada yang terhadap si L-nya di situ. Ya. Kalau yang terhadap L berarti penghitungannya adalah D bersyarat H, kemudian H bersyarat L di situ. Oke ya. PD bersyarat H-nya adalah 0,6, PH bersyarat L-nya adalah 0,7. Dikalikan dengan V1 L-nya 0,24. 0,1008. Ya. Jadi ada dua kemungkinan nilai dari V2H antara 0,1152 dan 0,1008. Yang akan kita pilih karena kita mempertimbangkan maksimum likelihood berarti nilai yang paling tinggi yaitu 0,1152 di situ ya. Sebelum saya lanjut ya, ada yang mau tanyakan nggak dari proses ini kira-kira? Silakan jika ada yang tanyakan ya. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang probabilitas D syarat H dan probabilitas H syarat L itu dari yang bagaimana ya Pak? Oh itu, jadi yang paling awal ya. Makanya mungkin apa namanya, nanti tolong di cross check juga gitu ya. Ini kan apa namanya, ada, jadinya maju lagi, nanti maju mundur lagi gitu ya. Nanti coba di cross check, nanti tolong di cross check peluang D bersyarat H, peluang H bersyarat H ya, itu nilainya berapa aja ya. Nanti tolong di cross check dan penghitungannya juga tolong di cross check tuh, atau kira-kira betul nggak tuh ya. Tapi yang tadi ya, yang di sini PD bersyarat H, H bersyarat H itu saya tetap pakai yang patch pertama tadi, tidak apa, bukan merupakan sesuatu yang dicari, tetapi memang berdasarkan informasi di situ ya. Jadi tolong di cross check nanti. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, ini terkait dengan proses apa? Dari V1 ke V2-nya tuh, ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Tidak. Tidak ya? Nah, jadi kalau misalnya sudah seperti ini, artinya Anda akan menghitung untuk setiap state yang non-observable tadi. Nah, ini kan baru V2H nih. Ya. Artinya Anda juga akan menghitung yang V2L-nya. Ya. Caranya sama kayak tadi, ya. Berarti kalau misalnya menghitung PD, L, ya, kita mulai dari D bersyarat L dulu, ya. Nah, itu satu-satu tuh. Apakah V1-nya V1H dulu atau V1L dulu gitu ya. Nah, ini kalau misalnya V1H-nya berarti D bersyarat L ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan L bersyarat H. Ya, dikalikan dengan V1H-nya sama dengan 0,24. Nah, itu kalau dikalikan 0,4, dikalikan 0,2, dikalikan 0,24,
sama dengan 0,0192. Ya. Sementara ketika V1-nya yang kita pakai adalah L, berarti D bersyarat L, kemudian L bersyarat L. Kemudian dikalikan dengan V1L sama dengan 0,24. Jadi D bersyarat L-nya 0,4, L bersyarat L-nya 0,3, kemudian dikalikan 0,24 sama dengan 0,0288. Ya. Nah, ini juga sama ya. D bersyarat L, L bersyarat H, L bersyarat L, itu semuanya datanya diambil dari yang page pertama tadi. Ya, jadi tolong di cross check di situ. Kemudian kita kalikan ya 0,0192 dan 0,0288 ya. Yang kita pakai maksimum likelihood-nya itu yang paling tinggi adalah 0,0288 ya. Jadi nilai V2L adalah yang paling tinggi 0,0288. Kita coba lanjutkan dulu ya. Ini yang V3 ya. V3 berarti R, H dulu. Ya, sama kayak tadi caranya, berarti peluang R bersyarat H dikalikan peluang H bersyarat H dikalikan dengan V2H. Ya. Jadi kurang lebih ya sama kayak algoritma maju tadi ya. Alfa 3-nya itu hanya bergantung terhadap alfa 2. Ini juga nih, V3H-nya dihitung berdasarkan V2-nya juga di situ. Ya. Ada yang V2H, ada yang V2L. Ya. Ketika V2H kita kalikan ya, 0,4 dikalikan 0,8 dikalikan V2H yang 0,15152 ini, hasilnya adalah 0,036864. Ya. Sementara kalau misalnya kita melalui jalur V2-nya adalah L, berarti R bersyarat H, H bersyarat L dikalikan dengan V2L. Ya. Ini akan menjadi 0,4 dikalikan 0,7 dikalikan 0,0288. Ya, hasilnya 0,008064. Ini kalau kita pilih yang paling maksimum, tentu saja yang 0,036864. Ya. Yang kemudian kita coba selesaikan untuk yang V3L, ini 0,6 kali 0,2 kali 0,1152 dan juga 0,6, 0,3, 0,0288 ya. Artinya di sini 0,013824 yang paling tinggi antara dua ini ya, 0,013 sama 0,005 yang paling tinggi adalah 0,0113 di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Yang lain silakan kalau misalnya ada yang mau tanyakan ya. Karena ini prosesnya beruntun ya dari penghitungan fitur V1, V2 ke V3 di situ. Ya, silakan jika ada yang tanyakan. Oke, tidak ada ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah diisi semua nilai peluangnya dari V1, V2, V3, ya, V3 juga sudah diisi gitu ya. Nah, ini kemudian kita akan memilih dari V3H dan V3L yang paling tinggi adalah V3H. Ya. Karena V3H yang paling tinggi dari V3H gitu ya, V3H sama V3L, maka prediksi kita untuk di state yang ketiga itu adalah high ya,
atmosfernya adalah high di situ. Nah, ini kemudian ya dari yang 0,036864 ini algoritmanya bukan berdasarkan yang paling tinggi gitu ya. Ini yang paling tinggi, maka ini H di situ. Ini yang paling tinggi. Nah, ini kan nggak tahu nih yang paling tinggi yang mana di situ kan, antara V1H sama V1L. Jadi bukan dari setiap state-nya yang paling tinggi, tetapi berdasarkan backtracking. Ya. Jadi yang berdasarkan paling tinggi itu di state yang terakhir aja. Saya ulangi, ya, mohon diperhatikan. Untuk pemilihan state yang terakhir saja, itu yang paling tinggi. Ya, ketika Anda melihat nilai yang paling tinggi antara V3H dan V3L, maka state terakhir akan dijadikan sebagai prediksi kita. Gitu ya. Ini S3-nya sama dengan H. Nah, untuk V2, V1 itu bukan berdasarkan yang paling tinggi, tetapi backtracking. Nah, yang dimaksud dengan backtracking itu seperti apa? Ya, kita coba lihat lagi. 0,036864 ini ya, itu berasal dari mana? Dari H atau dari L? Ya. Nah, tentu saja dari H tadi kan? Ya kan? Karena kalau dari L tadi nilainya 0,008064 di situ. Ya. Makanya dari H di sini. Jadi karena berdasarkan backtracking 0,036864 ini berasal dari H, maka prediksi kita untuk state kedua adalah si H-nya di situ. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi angka 0,1152 ini, ya. 0,1152 datangnya dari mana? Dari H atau dari L? Ternyata dari H juga. Ya, dari H juga. Karena datangnya dari H juga, berarti V1 akan kita prediksi sebagai state hidden state non observable-nya untuk yang pertama. Jadi prediksi kita ketika observable-nya adalah RDR, maka non observable-nya adalah HHH di situ. Gitu ya. Kira-kira sampai di sini masih bingungkah atau ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Ini karena lumayan padat di sini ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk yang V1 itu kan diinisiasi dari probabilitas, karena nggak ada probabilitas transisinya, berarti kan diinisiasi dari probabilitas inisiasi dikali dengan probabilitas emisi, Pak. Kemudian itu kan nilai V1H dan V1L itu kan kebetulan nilainya sama, Pak. Itu kenapa tidak step terbaik itu dari L, Pak? Dari L HH, tapi malah jadi HHH. Ya, makanya tadi apa namanya kasusnya adalah berdasarkan backtracking sebetulnya ya. Anda bisa lihat, bisa saja tuh di situ H sama L V1-nya sama tuh, H sama L ya. Makanya di sini tadi dikatakan bahwa ini bukan berdasarkan, kalau ini ya, kalau state dari V1 sampai V state terakhir -1 gitu istilahnya. Dalam hal ini V1 sama V2 itu bukan berdasarkan nilai V yang paling tinggi, melainkan backtracking di situ ya. Artinya yang menuju kepada V3 yang paling maksimal itu rute yang mana sebetulnya ya. Walaupun V1 untuk yang kasus state-nya H dan L-nya ini sama nilainya, tetapi masing-masing masing-masing state yang non observable ini memberikan kontribusi yang berbeda di situ, memberikan kontribusi yang berbeda ya. Makanya setelah kita lakukan backtracking tadi ya di sini, V2H yang nilainya 0,1152 itu berasal dari state yang mana? Apakah dari state H atau state L? Ya. Kecuali seperti ini, ya misalnya kebetulan saja, kebetulan sekali gitu misalnya. Kebetulan sama-sama ternyata pas L ke H di sini sama-sama nilainya 0,1152 juga ternyata, yang menyebabkan kita
fair-fair aja gitu ya, mau milih dari H sama L, toh nilainya sama-sama 0,1152, yang paling maksimum di situ. Ya. Nah, Anda bisa memberikan kesimpulan bahwa V1-nya H atau V1-nya L di situ. Karena kalau berdasarkan teorema maksimum likelihood, ketika memang suatu peubah acak ya, saya katakan peubah acak itu memang memberikan ketika dua peubah acak itu memberikan peluang yang sama ya, dan samanya itu juga nilainya maksimum, berarti Anda sah-sah aja untuk memberikan kesimpulan bahwa prediksinya adalah kedua peubah acak tersebut gitu ya. Nah, jadi karena kebetulan di sini walaupun V1H sama V1L-nya sama, tetapi kontribusinya ke V yang berikutnya itu yang membedakan ya, kontribusinya ya. Di sini kontribusinya peluangnya adalah 0,1152, sedangkan di sini 0,1028. Makanya di sini untuk state yang pertama untuk state yang pertama itu adalah si high di situ, bukan si L ya. Bisa diikuti? Siapa? Oke, yang lain silakan. Dari dua algoritma tadi, mau algoritma maju, algoritma Viterbi ya, dua-duanya sama-sama kompleks ya. Silakan ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, kalau gitu berarti sudah beres seperti. Oke. Jadi sebetulnya ya, saya ingin memberikan tugas ya. Sebetulnya tugasnya pemrograman sebetulnya. Ya, tapi karena ini sudah mau masuk masa-masa ujian, jadi tugasnya saya hold saja dulu ya. Jadi tugasnya mungkin lebih ke belajar mandiri terkait dengan algoritma maju ya, forward algorithm sama algoritma Viterbi di sini ya. Terutama juga mungkin kalau misalnya masih bingung dengan konsep dasar terkait dengan hidden Markov modelnya juga ya. Jadi mohon di cross check ya, dari yang pertemuan kemarin dengan pertemuan yang sekarang terkait dengan konsep dasar hidden Markov model dan juga algoritma untuk kemunculan barisan dan juga barisan terbaik ya berdasarkan forward algorithm dan Viterbi algorithm. Silakan dipelajari kembali, di cross check kembali tadi ya, penghitungan-penghitungan yang membutuhkan informasi di page yang sebelumnya, silakan dipelajari kembali ya. Oke, kemudian saya ingatkan kembali untuk ujian akhir semester pengenalan pola itu silakan untuk menggunakan cheat sheet 1 lembar bolak-balik A4 ya, tidak ada contoh soal, kemudian diwajibkan membawa kalkulator di situ ya. Oke, ada pertanyaan terakhir, silakan sebelum saya tutup. Silakan. Untuk yang
cheat tadi berarti kayak ilustrasi ini nggak boleh juga, Pak? Ilustrasi ini ya karena ini contoh ya, harusnya sih enggak ya. Jadi mungkin lebih ke arah penjelasan algoritmanya saja itu boleh. Ya ini kalau sudah ke contoh di sini kayaknya tidak dulu ya, seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, jadi mungkin Anda coba mempelajarinya membuat cheat sheet-nya by narasi aja tuh. Ya bagaimana tuh cara saya untuk bisa melakukan penghitungan alfa 1, alfa 2, alfa 3 tuh. Nah, ini Anda bisa jadikan cheat sheet nih yang di sini. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, Anda bisa jadikan cheat sheet nih. Yang bagian ini aja tapi ya. Nah, itu. Misalnya itu kalau misalnya seperti ini boleh gitu ya. Tapi maksud saya jangan terpaku di sini. Ini kan contohnya ya, saya mohon diperhatikan ya. Ketika Anda membuat cheat sheet, ini kan hanya contoh saja sebetulnya ya. Contoh ketika non observable dan observable-nya itu yang permasalahan yang halaman pertama tadi, cuaca hujan sama kering dan juga atmosfernya tinggi sama rendah gitu. Ya, jangan terpaku di sini. Kalau Anda tuliskan mentah-mentah di sini nanti bingung nanti Anda. Kalau misalnya saya berikan soal yang contohnya nggak seperti yang halaman pertama tadi, gitu. Ya, jadi jangan terpaku di sini. Anda boleh menuliskan seperti ini, tapi harapannya tidak terlalu terpaku dengan notasinya. Notasi L, R, H, D gitu ya, jangan terpaku di situ. Ya. Tapi kalau misalnya penghitungan angka-angkanya ya nggak perlu lah. Ya, ya oke. Yang lain silakan. Izin bertanya lagi Pak? Boleh. Mungkin lebih ke boleh mungkin kalau boleh di jumlah soal ataupun misalkan ya jumlah soal gitu Pak untuk di sorry ke putus-putus gimana? Kalau boleh tahu untuk skema UAS-nya itu jumlah soal ataupun gitu gimana? Oke. Jumlah soal ya, saya nggak beritahukan ya jumlah soal, tapi mungkin skema soalnya seperti ini ya. Untuk dari yang apa? Dari yang saya lupa sih. Foyer sampai dengan yang dari yang foyer sampai yang MFCC itu ya, atau yang terakhir itu terkait dengan DTW itu saya berikan contoh data sinyal diskrit ya, kemudian Anda bisa praktekkan nggak bagaimana cara mentransformasikan foyer, bagaimana cara mentransformasikan MFCC ya, kemudian bisa nggak dari dua sinyal Anda memberikan hasil DTW-nya seperti apa. Nah, itu yang sinyal tuh. Kalau yang HMM ya sama gitu ya. Kalau misalnya ada diberikan skema seperti ini ya, tapi skemanya nggak persis seperti ini ya. Kalau misalnya saya berikan skema seperti ini, kira-kira Anda bisa berikan penghitungan kemunculan barisan nggak ya, atau untuk yang Viterbi tadi Anda bisa berikan state yang paling baik nggak ya berdasarkan maksimum likelihood di situ. Jadi hanya seperti itu aja ya. Untuk yang sinyal Anda diberikan data sinyal, coba praktekkan transformasi Fourier, transformasi MFCC. Kemudian kalau diberikan dua sinyal Anda bisa praktekkan DTW nggak? Kalau HMM juga seperti ini ya. Jadi skemanya seperti itu. Ada yang lain yang ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Dari yang hidden model ini berarti nggak sampai yang optimasinya ya Pak untuk optimasi ini, cuma sampai Viterbi saja.
Ya sebetulnya VTRB itu optimasi ya sebetulnya. Maksudnya optimasi di sini adalah pencarian state terbaik berdasarkan maksimum latitude. Makanya disebut sebagai optimasi. Artinya memaksimumkan peluang. Ya, maksudnya peluang mana yang paling maksimum dari semua kemungkinan kemunculan non-observable state di situ. Ya, VTRB itu sebenarnya optimasi. Ya, tapi mungkin algoritmanya saja yang lebih ke numerik sebetulnya. Oke, silakan yang lain. Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup ya, selamat mempersiapkan untuk UAS. Saya ulangi sekali lagi ya, dipelajari ya. Tadi skemanya sudah saya berikan, itu kurang lebih kisi-kisinya juga di situ ya. Silakan dipelajari. Contoh-contoh soal yang sudah saya berikan baik di kelas maupun secara online, silakan dipelajari kembali. Ya, semoga sukses ujiannya ya. Kalau gitu, tidak pertanyaan lagi, saya tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih, selamat sore semuanya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak.